Selamat datang di mata kuliah Pengolahan Data Perikanan dan Kelautan, pertemuan kedua dengan materi Statistik Perikanan dan Kelautan. Outline dari materi hari ini, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah analisis database kelautan dari hasil Q13 yang telah dijawab oleh mahasiswa pada pertemuan minggu lalu. Kemudian yang kedua adalah statistik perikanan dan kelautan. Yang ketiga adalah ketentuan statistik perikanan. Dan yang keempat adalah pengambilan data statistik perikanan dan kelautan. Sebelum memulai materi perkuliahan, mulai pertemuan minggu depan, mahasiswa diminta untuk membiasakan diri menggunakan laptop selama perkuliahan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai analisis database kelas, mengenai rata-rata tinggi peserta kelas PDP dibandingkan dengan rata-rata tinggi penduduk Indonesia. Langkah pertama, silakan mencari informasi mengenai rata-rata tinggi populasi pria dan wanita di Indonesia. Kemudian, membuka data Q13. Data Q13 merupakan data tinggi mahasiswa PDP baik pria maupun wanita. Setelah memperoleh data tinggi mahasiswa PDP pria dan wanita, kemudian hitunglah rata-rata tinggi mahasiswa pria dan wanita. Tentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan sampel sebanyak 10%. Kemudian kita menentukan standar error, baik pria maupun standar error wanita dengan rumus sebagai berikut. Standar deviasi dibagi dengan akar N. Langkah selanjutnya adalah membuat hipotesis untuk masing-masing uji. Uji pada rata-rata tinggi pria, hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 yaitu rata-rata tinggi pria Indonesia, sama dengan rata-rata tinggi mahasiswa pria. Sedangkan H1-nya adalah rata-rata tinggi pria Indonesia tidak sama dengan rata-rata tinggi mahasiswa pria. Buatlah hipotesis yang sama untuk populasi wanita Indonesia. Uji dilakukan dengan menggunakan sebaran T pada alfa 0,05 dengan rumus sebagai berikut. Setelah melakukan uji, maka kita akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji tersebut. Teori umum yang diperoleh dari hasil uji tersebut adalah sebagai berikut. Apakah mahasiswa peserta kuliah PDP mewakili rata-rata tinggi pria atau wanita Indonesia? Kemudian apakah rata-rata tinggi orang Indonesia telah bergeser atau berubah? Berikut merupakan hasil analisis database kelas. Diperoleh nilai rata-rata tinggi mahasiswa pria adalah setinggi 169 cm dan mahasiswa wanita adalah setinggi 158 cm. Sedangkan rata-rata tinggi penduduk pria Indonesia adalah 168 cm dan wanita adalah 159 cm. Berikut merupakan hasil perhitungan statistik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata tinggi mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah PDP tidak sama dengan rata-rata tinggi orang Indonesia. Maka, teori umum yang dapat diajukan berdasarkan hasil tersebut adalah bahwa mahasiswa peserta kuliah PDP tidak mewakili rata-rata tinggi orang Indonesia atau rata-rata tinggi orang Indonesia telah berubah. Pesan inti dari analisis database yang dilakukan adalah bahwa data ialah pengetahuan dan mata kuliah PDP bekerja pada pabrik pengetahuan. Kita tidak mampu menguasai data, namun paling tidak kita bisa mentransformasi data menjadi pengetahuan. Tugas yang kedua, mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang menurut susunan urut dalam daftar presensi. Masalah yang diangkat dalam tugas ini adalah sudah berlaku umum
dalam dunia kesehatan bahwa manusia Indonesia idealnya memiliki sisa tinggi 110 ketika dikurangi oleh beratnya. Artinya, data tinggi ketika dikurangi berat adalah 110. Lakukanlah uji hipotesis bahwa mahasiswa pria atau wanita yang mengikuti kuliah PDP termasuk memiliki kesehatan yang ideal. Jelaskan cara perhitungan pengujian secara lengkap, buat kesimpulan, dan tuliskan implikasi praktis dari hasil analisis Anda. Tugas dikumpulkan minggu depan dengan ketentuan penamaan file tugas seperti yang tercantum di dalam slide. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai statistik perikanan dan kelautan. Statistik perikanan ialah data terkait kegiatan perikanan maupun kelautan yang diambil secara berkala setiap tahun menggunakan prosedur yang tetap, diambil oleh enumerator terlatih, hasilnya ditabulasi dan dilaporkan kepada umum dalam bentuk buku laporan statistik perikanan tahunan. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan pengelolaan. Berikut merupakan beberapa contoh buku statistik perikanan dan kelautan. Sektor perikanan dan kelautan memiliki 5 jenis kegiatan, yaitu yang pertama, perikanan tangkap yang mencakup perikanan laut, perikanan perairan umum daratan, sungai, danau, waduk, rawa, dan lainnya. Yang kedua ialah perikanan budidaya, yang di dalamnya terdapat budidaya kolam, budidaya tambak, budidaya sawah tambak, budidaya mina padi, budidaya karamba, budidaya jaring apung, budidaya laut, dan pembenihan ikan. Kegiatan yang ketiga yaitu bidang kelautan, yang meliputi pulau kecil terluar, benda berharga muatan kapal tenggelam. Kemudian adalah kegiatan pengolahan ikan, seperti asin, asap, pindang, fermentasi atau peragian, beku, kaleng, ekstraksi, tepung ikan segar, dan yang lainnya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pemasaran, seperti harga ikan segar, harga ikan beku, harga konsumen, dan harga ekspor. Di dalam statistik perikanan dan kelautan, terdapat beberapa kategori data statistik, yaitu pelaku usaha seperti nelayan, petani, pengolah dan rumah tangga perikanan, unit usaha seperti jumlah perahu, luas tambak, jumlah bedak, dan jumlah pemindahan. Kemudian kapasitas usaha seperti tradisional, semi-intensif, super, mikro, kecil, sedang, dan industri. Kategori selanjutnya yaitu produksi, seperti nilai catch per unit effort, produksi panen, dan kali. Kemudian, kategori yang kelima ialah nilai produksi, yaitu harga per kilogram produksi. Pelaku usaha dalam sektor perikanan dan kelautan mencakup pekerja seperti nelayan dan pemilik usaha seperti rumah tangga perikanan dan perusahaan perikanan. Unit usaha menunjukkan jumlah unit bisnis dalam sektor perikanan dan kelautan. Kapasitas atau skala usaha menunjukkan besarnya suatu unit usaha seperti mikro, kecil, menengah, dan besar. Sedangkan produksi menunjukkan produktivitas seperti nilai CPUE, produksi panen, dan kali. Nilai produksi merupakan penerimaan negara dan masyarakat pelaku usaha. Selanjutnya merupakan undang-undang yang digunakan sebagai acuan dalam statistik perikanan dan kelautan,
Di antaranya adalah statistik umum yang meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Kemudian statistik sektoral perikanan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Statistik sektoral global seperti CCRF, FAO Sofia, dan UNCLOS. Kemudian statistik khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Proses pengambilan data statistik perikanan dan kelautan memiliki beberapa ketentuan, yaitu enumerator statistik berada pada tingkat kecamatan. Enumerator mengambil data baik secara sensus maupun cacah menggunakan formulir baku. Data kemudian disetorkan ke kabupaten. Kabupaten membuat kecamatan dalam angka dan menyetor data ke tingkat provinsi. Verifikasi data pada tingkat provinsi. Provinsi mengeluarkan buku laporan statistik perikanan dan kelautan per wilayah kabupaten. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi menyampaikan data ke BPS Provinsi. BPS akan membuat buku kabupaten dalam angka. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi menyampaikan data ke Kementerian Kelautan Perikanan Jakarta. Kementerian Kelautan Perikanan kemudian membuat laporan statistik perikanan Indonesia per provinsi. Kementerian Kelautan Perikanan Jakarta membuat atau menyetorkan data nasional ke FAO. Sekian perkuliahan pengolahan data perikanan dan kelautan TM2 mengenai statistik perikanan dan kelautan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.